Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pia Eka Sarvika dengan NIM 2305526007. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Current Asset Saving Account atau KASA dan Fee-Based Income atau FBI terhadap Return on Asset atau ROA pada laporan keuangan PT Bank Sentral Asia Tbk periode 2015 sampai 2023. Adapun dosen pembimbing saya adalah Bapak Gregorius Anggana Lisiantara. Latar belakang kenapa saya mengambil judul ini adalah yang pertama, rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah return on asset atau ROA, di mana ROA ini mencerminkan seberapa efektif manajemen dalam mengelola aset untuk mencapai laba, sehingga menjadi indikator utama yang diperhatikan investor untuk menilai kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Penelitian terdahulu terkait faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas masih terdapat hasil yang berbeda. Batasan penelitian, periode penelitian ini dilakukan dengan sampel yang diambil dari tahun 2015 sampai dengan 2023. Penelitian ini hanya berfokus pada dua variabel bebas, yaitu KASA dan FPI, yang dianggap relevan dan berpotensi mempengaruhi ROA. Penelitian ini hanya dilakukan di PT BCA Tbk sebagai objek tunggal, sehingga mungkin tidak sepenuhnya menggambarkan fenomena di bank lain. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan keuangan yang diperoleh dari PT Bank Sentral Asia Tbk yang bisa diakses di situs resmi. Penelitian ini juga menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi untuk mengetahui pengaruh KASA dan FPI terhadap ROA. Uji normalitas. Uji normalitas ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan SPSS. Nah, hasil uji ini menunjukkan bahwa data ini berdistribusi normal, yang artinya dapat digunakan untuk analisa lebih lanjut. Kemudian uji multikolinearitas diketahui bahwa variabel KASA dan FPI memiliki nilai toleransi 0,971. Nah, artinya variabel KASA dan FPI tidak mengalami multikolinearitas. Kemudian dilakukan juga uji autokorelasi yang menggunakan uji Durbin, di mana hasil uji Durbin ini diperoleh nilai sebesar 1,503. Artinya variabel tidak mengalami autokorelasi atau bebas dari sifat autokorelasi. Kemudian ada uji heteroskedastisitas. Nah, dilakukan dengan uji Glatzer, diketahui bahwa nilai signifikan variabel KASA dan variabel FPI semua lebih besar dari 0,05. Nilai tersebut berarti bahwa variabel KASA dan FPI tidak mengalami gejala heteroskedasitas. Kemudian untuk analisa datanya kita menggunakan uji regresi linear berganda. Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda, maka dapat disimpulkan besarnya konstanta yaitu sebesar 0,031. Artinya, besarnya nilai ROA jika tidak ada pengaruh variabel independen, maka besarnya kinerja ROA 0,045. Koefisien nilai variabel KASA yaitu minus 0,042, maka menunjukkan bahwa besarnya pengaruh KASA terhadap ROA sebesar minus 0,042. Kemudian koefisien nilai variabel FPI yaitu 0,325, maka menunjukkan bahwa besarnya pengaruh FPI terhadap ROA sebesar 0,325. Kemudian untuk uji hipotesisnya ada 3. Yang pertama uji T atau uji parsial. Nah, untuk di uji parsial ini, hipotesis ditolak bahwa KASA berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA.
Kemudian, hipotesis diterima bahwa FPI berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Kemudian yang kedua ada uji F atau uji simultan. Secara simultan, variabel kasa dan FPI berpengaruh signifikan terhadap ROA. Kemudian yang ketiga ada uji R atau uji determinasi. Besarnya pengaruh kasa dan FPI terhadap ROA sebesar 25,5%, sedangkan 74,5% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini. Nah, kesimpulannya, yang pertama, current asset atau saving account atau kasa secara parsial tidak berpengaruh terhadap return on asset atau ROA pada PT Bank Sentral Asia Tbk periode 2015 sampai 2023. Yang kedua, fee-based income atau FPI secara parsial berpengaruh terhadap return on asset atau ROA pada PT Bank Sentral Asia Tbk periode 2015 sampai 2023. Demikian presentasi saya mengenai hasil skripsi yang telah saya buat. Terima kasih.